Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Elvan melajukan mobilnya menuju bengkel utamanya. Semenjak ia kecelakaan, Galihlah yang berjuang mengembangkan bengkel itu atas permintaan Pak Erwin. Hingga saat ia bertemu Elvan 2 tahun lalu, Galih berhasil membuka beberapa bengkel cabang atas bantuan Pak Erwin pastinya. Setelah perjalanan kurang lebih 30 menit, Elvan pun sampai di bengkelnya. Bengkel itu sekarang semakin besar karena Elvan telah membeli beberapa ruko di sampingnya untuk memperluas bengkelnya. Saat memasuki bengkel, Elvan telah disambut oleh beberapa kasir dan pramuniaga yang siap membantu konsumen dalam mencari order deal dan spare part motor yang mereka butuhkan. Galih baru saja tiba di bengkel saat Elvan akan membuka pintu ruangannya. "Van, tumben pagi-pagi ke sini, gak ngantor?" Galih dan Elvan memasuki ruangan yang mereka pakai bersama sebagai kantor mereka, sekaligus berdiskusi tentang masalah bengkel. "Enggak, dipecat gue. Untung bengkel masih aman, jadi gue gak akan jadi gembel." Elvan duduk di kursinya, meletakkan laptopnya di atas meja. "Hah, dipecat? Kok bisa?" Galih buru-buru menarik kursi di depan Elvan karena penasaran seorang pewaris tunggal bisa dipecat dari perusahaan keluarganya sendiri. "Bisalah, buktinya gue diusir setelah gue nolak tunangan sama Sylvia," jawabnya malas. "Kenapa? Tapi dilihat-lihat lu keren juga sih. Kalau ke bengkel pakai jas gini, berasa bos banget loh." Galih memindai penampilan Elvan yang memang terlihat keren dengan pakaian formalnya. "Keren sih keren, tapi sekarang udah waktunya gue museumin jas-jas gini. Oh iya, gue lupa kasih tahu elu. Gue udah balikan sama Marisa." Elvan tersenyum bangga. Galih memang sahabatnya sejak lama, sehingga apapun keluh kesahnya, sahabatnya itulah salah satu tempatnya berbagi. "Serius?" "Iya serius, dan ternyata benar, Zea itu anak gue. Jadi sekarang anak gue 2 sepasang, keren kan gue?" Elvan melipat tangannya di dada, seolah menyombongkan dirinya sendiri. "Iya, lu mah emang paling keren, sampai Marisa aja langsung nerima lu. BTW, Marisa gimana sekarang? Gendut nggak? Secara udah punya 2 anak, apalagi kembar kan? Pasti sama kayak gendutnya kayak bini gue," ucap Galih sambil membayangkan istrinya yang semakin hari semakin berisi. "Enggak lah, dia masih cantik dan langsing kayak dulu. Tapi nggak usah lu bayangin deh istri gue tuh." Elvan sewot, bagaimanapun Galih pernah menyukai istrinya. Terus sekarang dia di mana? Jadi ibu rumah tangga apa tetap kerja? "Dia kerja di tempat Kaal. Sebenarnya gue pengen dia di rumah sama anak-anak, tapi gue gak tega ngelarang dia." "Lo kan suaminya, gue yakin dia pasti nurut apa kata lo kok." "Ya, tapi kan waktu gue sama dia itu lebih singkat daripada waktu gue pisah sama dia. Mungkin aja kan dia udah beda, gak kayak dulu lagi." "Ya udah bro, biar kalian adaptasi lagi dulu, baru lo kasih masukan ke dia. Udah lama gak sama-sama, pasti kan ada yang beda juga." Berarti lo udah buka puasa dong?" "Buka puasa apanya? Orang tadi malam aja lagi pas tegang-tegangnya, dia malah bilang aku menstruasi mas. Serasa pengen gue makan aja tahu nggak?" Kesalnya mengingat kejadian tadi malam. Kasihan banget sih lo Van, balikan pas lagi merah." Galih tertawa terbahak-bahak menertawakan nasib sahabatnya itu. "Ya udah, terima nasib aja main sama sabun," ledeknya semakin membuat Elvan jengkel. "Tapi soal Sylvia, Marisa udah tahu belum sih Van?" "Ya kayaknya dia tahu sih, tapi gue gak yakin juga. Gue bingung gimana cara ngejelasin ke Marisa." "Udah, lo tenang aja, Marisa pasti percaya lo kok." "Ya semoga aja sih." Marisa sedang menunggu Alvero selesai menandatangani berkas penting saat Rena, istri Alvero yang tengah hamil besar, memasuki ruangan suaminya.
Marisa, jadi ini beneran kamu? Sapa Rena yang terlihat semakin berisi. Wanita itu langsung memeluk Marisa yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Iya kak, apa kabar? Marisa membalas pelukan Rena. Aku baik. Wah, kamu masih langsing aja. Aku pengen deh kayak kamu lahiran nanti, ucap Rena dengan penuh rasa iri yang menghinggapi. Nanti juga kalau udah lahiran, Karen juga langsing lagi, Kak. Marisa mengusap pundak wanita hamil itu, memberinya semangat. Ya, semoga aja sih ya. Sayang, aku ke mallnya sama Marisa aja ya. Gimana? Rena mendekati suaminya yang sedari tadi belum disapanya. Kalau Marisa kamu culik, yang ngerjain kerjaan dia siapa? Jawabnya masih fokus dengan berkas yang diserahkan Marisa. Sayang, kan ada Nadine. Lagian kamu tarik Marisa ke sini kan biar dia balik sama Elvan lagi. Dan udah berhasil kan? Jadi biarkan dia jadi adik aku aja ya. Jangan kamu jadiin sekretaris beneran, ucap wanita hamil itu dengan manja. Maaf, maksudnya apa ya? Marisa bingung dengan kata-kata yang diucapkan Rena. Iya, jadi aku tuh kasih usul ke Al, biar bawa kamu ke sini, biar gak penasaran pas ketemu Sarah. Dan di CV Sarah emang beneran mirip Marisa, jadi aku usulin untuk narik kamu ke sini, dan ternyata feeling aku gak salah, jelas Rena. Orang bilang rezeki itu tidak selalu berupa uang dan materi, teman yang baik, keluarga yang hangat, badan sehat, anak-anak yang cerdas juga merupakan rezeki yang harus selalu disyukuri, karena Tuhan dengan begitu baiknya telah memberikan segala yang kita butuhkan. Itulah yang saat ini dirasakan Marisa. Hidupnya dikelilingi oleh orang-orang baik yang selalu membantunya dalam setiap kesusahan. Memiliki kakak ipar sekaligus atasan seperti Alvero memang salah satu berkah dalam hidupnya. Alvero itu bos yang baik. Dulu awal Marisa bekerja sebagai sekretarisnya, Alvero selalu memperbaiki cara kerja Marisa yang belum banyak pengalaman. Dengan telaten, ia membantu Marisa hingga akhirnya berhasil menjadi salah satu karyawan terbaik di GC Group kala itu. Meski Alvero sebenarnya mencintai Marisa sejak awal, namun wanita itu malah menikahi adik tiri bosnya itu. Saat itu hampir jam makan siang, saat Rena yang berniat mengajak Alvero untuk berbelanja baju bayi justru membeberkan fakta bahwa pasangan suami istri itulah yang berperan penting dalam menyatukan hubungan Marisa dan Elvan. Rena yang merasa telah berhasil menyatukan Marisa dan Elvan pun meminta Alvero untuk melepas Marisa agar istri Elvan itu bisa fokus mengurus suami dan anak kembarnya. Ya, tapi kamu gak bisa main pecat dia aja dong. Siapa tahu dia beneran pengen lanjut kerja, kata Alvero yang tak ingin istrinya bersikap egois. Jadi, kamu sendiri maunya gimana Marisa? Tanya Rena. Saya terserah Mas Elvan aja kak. Marisa menunduk, lalu mengambil berkas yang telah ditandatangani Alvero dan segera berpamitan keluar dari ruangan Alvero. Di dalam ruangan itu tersisa sepasang suami istri yang sebentar lagi akan dikaruniai anak pertamanya. Sayang, jadi aku harus gimana? Alvero bimbang. Baru saja ia mendapat kabar dari Kevin bahwa Elvan telah diusir dari perusahaan oleh kakeknya sendiri. Ia tak tega jika harus memberhentikan Marisa juga. Coba kamu telepon Elvan deh sayang, dia kan suaminya Marisa, biarkan dia yang mengambil keputusan sesuai kata Marisa, saran Rena kepada suaminya itu. Alvero pun berpikir sejenak, ya udah deh aku telepon Elvan dulu kalau gitu. Alvero pun segera menghubungi laki-laki yang masih dianggapnya sebagai adik, walau kenyataannya mereka sama sekali tak memiliki hubungan darah. Assalamualaikum kak, ada apa? Terdengar suara Elvan di telepon setelah beberapa kali bunyi nada tunggu. Waalaikumsalam, kita makan siang di luar yuk sama Rena dan Marisa juga.
kamu ajak si kembar juga ya, biar kenal juga sama Rena. Alvaro melirik sekilas istrinya yang tersenyum. Ya udah, kakak share aja alamatnya. Nanti aku nyusul setelah jemput anak-anak, kata Elvan. Lalu tak lama sambungan telepon itu terputus. Elvan menunggu di depan gedung sekolah. Saat itu anak-anak TK itu belum ada yang keluar karena belum jamnya pulang. Tak seperti hari-hari biasanya saat Elvan menjemput Zen, Elvan kini datang lebih awal karena pekerjaannya di bengkel tak sepadat pekerjaannya di perusahaan kakeknya itu. Jadi dia memiliki banyak waktu untuk menjemput anak-anaknya agar mereka tak kecewa menunggu lama. 10 menit menunggu, akhirnya jam sekolah pun berakhir. Zen dan Zea keluar sambil bergandengan tangan. Zen yang rambutnya lurus berponi terlihat sangat tampan bersandingan dengan Zea yang tak pernah melepaskan senyumnya. Bocah itu nampak sangat bahagia rupanya. "Papa!" teriak gadis kecil yang memakai bando bunga-bunga itu saat melihat ayahnya. "Hai sayang, assalamualaikum," sapa Elvan pada kedua anaknya. "Waalaikumsalam," jawab Zen dan Zea bergantian mencium punggung tangan kanan Elvan. "Tumben papa nggak telat jemputnya," ucap Zen yang terbiasa menunggu kedatangan papanya. Bahkan sampai semua temannya pulang, Zen masih menunggu papanya yang sibuk. "Mulai hari ini papa nggak akan telat lagi kok jemputnya. Zen sama Zea mau ikut papa nggak makan siang di mall?" kata Elvan lalu mengambil tas kedua anaknya itu. "Asik, Zea mau Pak, tapi Zea kangen masakan bunda sih sebenarnya. Biasanya kalau pulang sekolah kan Zea ke rumah bunda," kata Zea sedih. "Aku pengen makan sama mama Pak." Zen pun ikutan sedih. Zea, lain kali aja ya makan sama bundanya. Hari ini papa sama mama sama uncle dan onti mau makan bareng sama Zen dan Zea. Gimana, kalian mau nggak? Tanya Elvan yang kepada dua bocah yang bersedih itu. "Makannya sama mama, Pak. Zen ikut," kata Zen bersemangat. "Kalau Zea gimana?" Elvan masih menunggu jawaban gadis kecil yang nampak sedang berpikir keras itu. "Ya udah deh, Zea ikut." Gadis kecil itu akhirnya menuruti papa dan saudara laki-lakinya. "Oke deh, sekarang kita susulin mama makan di mall ya." Elvan menuntun kedua bocah itu untuk masuk mobil. Suasana sebuah restoran di pusat